Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Permata Cahayu Aprita, saya dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin pada pankreas, kelenjar adrenal, dan juga kelenjar tiroid. Baik, yang pertama itu sistem endokrin pada pankreas. Dapat kita lihat di sini bahwa pankreas itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu adalah saluran, yang kedua itu sel delta, kemudian sel darah merah ini, kemudian acinin pankreas, selanjutnya pulau Langerhans, ini yang warna kuning ini, kemudian sel beta dan sel alfa. Tapi kali ini kita akan berfokus pada sel beta dan juga sel alfa. Sel beta sendiri menghasilkan hormon yang bernama insulin. Insulin akan menargetkan sel otot, sel hati, dan sel lemak, di mana fungsinya pada intinya untuk membantu mengatur kadar gula darah dan menyediakan energi untuk aktivasi otot, kemudian merangsang hati untuk menyerap glukosa dari darah dan menyimpannya dalam bentuk glikagon. Kemudian, memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel-sel lemak dan merangsang pembentukan lemak dari glukosa. Selanjutnya itu, untuk sel alfa sendiri menghasilkan hormon yang bernama glukagon. Glukagon akan menargetkan hepatosit atau sel hati yang dimana fungsinya membantu metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, detoksifikasi, dan aktivasi sel imun untuk homeostasis hati. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal, di mana lapisannya terdiri dari kapsul, zona glomerulus, zona vesiculata, zona reticularis, dan juga medula. Kali ini kita akan berfokus pada adrenal cortex dan juga adrenal medula. Adrenal cortex menghasilkan hormon kortisol, aldosteron, dan juga androgen, di mana kortisol menargetkan sel hati, sel otot, sel lemak, dan sel imun. Untuk fungsinya, membentuk glukosa dari sumber non-karbohidrat, mempengaruhi metabolisme protein, merangsang liposis, dan juga memunculkan efek imunosupresif. Untuk aldosteron akan menargetkan sel-sel tubuh distal, di mana fungsinya untuk reabsorpsi natrium, sekresi kalium, dan juga meningkatkan ekskresi hidrasi. Untuk hormon androgen akan menargetkan sel tulang dan sel testis, di mana fungsinya untuk mempengaruhi kepadatan tulang, mempengaruhi perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seksual pria. Untuk adrenal medula akan menghasilkan hormon yang namanya adrenalin dan juga noradrenalin, di mana adrenalin akan menargetkan sel jantung, sel hati, dan sel paru-paru. Fungsinya sendiri yaitu meningkatkan laju denyut jantung dan kekuatan kontraksi jantung. Kemudian merangsang proses glikogenolisis dan juga menyebabkan bronkodilatasi. Hormon noradrenalin akan menargetkan sel pembuluh darah dan juga sel sistem saraf, di mana fungsinya yaitu menyebabkan vasokonstriksi dan juga berfungsi sebagai neurotransmitter dalam sistem saraf simpatik. Dan yang terakhir adalah kelenjar tiroid, di mana bentuknya seperti kupu-kupu. Kelenjar ini akan menghasilkan hormon tiroksin atau T4, tiroiditironin atau T3, dan oksitosin. Tiroksin atau T4 dan tiroiditironin atau T3 menargetkan hampir seluruh bagian tubuh. Tetapi di sini kita akan mengambil contohnya pada bagian sel-sel metabolik, sel saluran pencernaan, dan sel adiposa, di mana fungsinya untuk mengatur laju metabolisme tubuh, meningkatkan pergerakan usus yang membantu dalam proses pencernaan, dan meningkatkan pemecahan lemak serta pembuaran energi. Kemudian untuk kalsitosin akan menargetkan sel osteoklas, sel osteoblas, dan juga sel ginjal, di mana fungsinya itu pembentukan tulang baru, resorpsi atau pemecahan tulang, dan juga mengurangi reabsorpsi kalsium di ginjal. Demikianlah penjelasan sistem endokrin dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.